Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, memberi makanan terhadap kucing liar merupakan bentuk dari kegiatan street feeding. Namun ada seseorang yang tidak hanya memberikan makanan, juga mencukupi kebutuhan hewan liar dengan vitamin dan obat-obatan. Dan kita akan langsung membahasnya bersama Raden Matlias, Cat Street Feeder. Selamat siang Bro Raden Matlias, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali. Ini konsisten selama 7 tahun begitu ya, memberikan makanan terhadap kucing-kucing yang ada di jalanan. Memang Anda secinta itu dengan kucing? Sebenarnya kalau dibilang cinta sama kucing, cinta sama hewan itu sebenarnya sudah lama, sejak kecil ya. Dari beragam hewan itu saya mulai dari ayam, kambing, itu dari kecil itu saya memang suka ngobrol sama mereka gitu. Jadi saya anggap mereka itu sebagai teman saya gitu atau keluarga saya. Nah kebetulan di beberapa tahun terakhir ini ketika saya kerja di Jakarta, kebetulan kan saya merantau nih di Jakarta, saya aslinya dari Lampung. Nah ketika di Jakarta saya pikir, aduh saya jauh dari keluarga nih gitu ya. Jauh dari keluarga, kadang ya pasti ada rasa sepinya gitu. Jadi ketika di kosan saya waktu itu ada 1 ekor kucing yang waktu itu saya kasih nama Mama Black gitu ya, yang kemudian mulai dekat sama saya dan akhirnya sejatuh cinta itu saya sama kucing. Kenapa sampai jatuh cinta banget sama namanya kucing? Saya yakin kita semua ini kan makhluk ciptaan Tuhan. Kita sama-sama hidup di bumi ini, sama-sama ngontrak lah istilahnya ya, sama-sama tinggal bareng, sama-sama numpang hidup di muka bumi. Jadi kita semua dianggap sebagai satu makhluk hidup yang sama, ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada salahnya untuk saling menyayangi, mengasihi sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena kita ya sama-sama aja statusnya. Meskipun ya mungkin orang bilang beda dong antara manusia sama hewan, betul. Kita manusia diberikan akal dan pikiran, mereka mungkin tidak. Tapi percayalah dalam diamnya mereka, ya mungkin memang tidak bisa berbahasa seperti kita gitu ya. Mereka pasti bisa berkomunikasi sama kita dengan cara mereka sendiri. Ketika kita datengin mereka, ketika kita ngobrol sama mereka, mungkin yang ada jawaban hanya meong-meong aja gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya jauh di dalam hatinya mereka juga ikut berkomunikasi sama kita. Seperti itu. Jadi akhirnya membuat saya kayak, wah ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, yuk kita sama-sama saling mengasihi. Kan seperti kalau di ITV gitu ya, di Seci itu kan ada perundungan Master Cheng Yen lah. Yang paling saya ingat adalah yang paling indah di atas langit adalah bulan dan bintang-bintang. Dan yang paling indah di muka bumi ini adalah kehangatan dan kasih sayang. So, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, saya sebagai manusia, mereka sebagai kucing, dan berbagai hewan lainnya yang ada di muka bumi ini, kita sama-sama ciptakan kehangatan dan kasih sayang itu dengan saling mengasihi. Termasuk dalam hal ini adalah kepada kucing-kucing, terutama kucing jalanan. Keindahan di dunia untuk saling mengasihi, tidak hanya sesama manusia tapi juga sesama, maksudnya dengan hewan juga. Anda mencintai hewan sejak kecil, lalu Anda juga memperhatikan kucing-kucing ini yang ada di jalanan begitu, memberikan makan, dan tidak hanya makan, Anda juga memberikan obat. Bagaimana Anda menstimulus diri Anda untuk konsisten, dan di momen apa Anda melakukan hal ini? Ya, jadi saya selalu pikiran gini, ketika saya melihat terkhusus untuk kucing-kucing jalanan ya, jadi itu kalau dilihat, itu saya setiap hari, kebetulan saya ke kantor itu naik sepeda, bike to work. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk naik sepeda? Karena biar bisa bersentuhan langsung sama mereka gitu. Jadi biar, ini kalau dilihat ya di tas saya itu yang di sepeda saya gantung, itu isinya makanan, minuman, kemudian vitamin, obat-obatan, tetes mata lah, obat untuk luka, semuanya ada di situ gitu ya. Sehingga ketika mereka ada yang sakit, saya bisa langsung kasih tindakan ke mereka. Kenapa saya sampai sebegitu prepare-nya untuk kasus-kasus kucing jalanan? Karena kita nggak ngerti ya umur mereka di jalanan. Mungkin dengan kita ketemu pada waktu itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kenapa akhirnya momen saya, kenapa sih mau repot-repot bawa makan minuman aja udah repot gitu ya? Kenapa harus pakai bawa vitamin, obat dan lain sebagainya? Saya sebagai perantau lagi-lagi ya, saya tinggal di Jakarta ini jauh dari keluarga. Rasanya itu terasa banget sedihnya ketika kita lagi sakit gitu ya, jauh dari keluarga, kita harus berobat sendiri, kita harus nyiapin makan sendiri gitu ya, jauh dari keluarga. Nah, saya pun selalu menganggap bahwa kucing-kucing jalanan ini adalah seperti keluarga saya. Kalau kita manusia, kita sakit, kita bisa pergi ke dokter gitu ya.
Tapi kalau kucing yang sakit, gitu ya, itu tidak bisa pergi ke dokter. Jadi harus ada yang membantu untuk mengobati mereka, memberikan mereka vitamin seperti itu. Jadi akhirnya saya pikir tidak ada salahnya untuk bawa vitamin, bawa obat supaya kucing-kucing jalanan yang sakit ini bisa langsung diobati. Seperti itu Mas Akbar. Baik, ini saya semakin penasaran apa yang seorang Raden Matlias rasakan ketika Anda berinteraksi dengan hewan, memberikan manfaat terhadap hewan. Kalau Anda melihat apa sih pentingnya manusia berinteraksi dengan hewan dan manfaatnya apa begitu? Apa yang Anda rasakan? Belajar ikhlas, belajar sabar, gitu ya. Jadi gini, ini bukan kalau bahasa Jawanya itu ngalem sama diri sendiri, enggak gitu. Jadi kalau belajar ikhlas gitu ya, belajarlah ketika kita memberi tanpa mengharap diberi. Coba sekarang, saya mau tanya ke Mas Akbar nih, saya tanya kembali gitu ya. Oke, gimana Mas Red? Kita memberikan makanan ke kucing gitu, kucing jalanan. Kita ngarep apa sih dari mereka? Mungkin nggak kita mengharap mereka ngasih makanan balik ke kita? Mungkin nggak Mas Akbar? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Dari makanan aja udah beda gitu ya. Nah itulah ketika kita selalu berpikir bahwasanya, wah kita memberi untuk mengharapkan kembali itu nggak mungkin. Nah maka itulah saya belajar untuk mencoba ikhlas, mencoba memberi tanpa mengharap terima dari siapapun itu yang kita beri. Jadi itulah yang membuat saya kayak, oh iya, dalam kehidupan ini nggak hanya melulu masalah kita dapat apa, kita punya apa, tapi setidaknya apa yang bisa kita berikan untuk dunia ini, termasuk pada kucing-kucing jalanan ini yang tidak berkurang, sehingga akhirnya kita adalah kontribusi dalam kehidupan ini untuk menyebarkan kebaikan, sama seperti tagline-nya The ITV ya, sebarkan kebaikan. Luar biasa baik. Anda punya keistimewaannya adalah hati yang besar untuk menyayangi semua makhluk hidup. Terima kasih Mas Raden Matlias telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, Mas. Tidak hanya Raden Matlias, ada juga seorang street feeder yang merupakan guru matematika Seci School. Ia mulai melakukannya sejak pandemi COVID-19. Seperti apa usai jeda? Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kalau tadi kita berbincang dengan Raden Matlias yang sudah 7 tahun membagikan makanan dan obat-obatan kepada kucing. Nah ini ada juga seorang street feeder yang merupakan guru matematika Seci School. Ia melakukan sejak pandemi COVID-19. Bagaimana kepeduliannya terhadap hewan liar khususnya kucing. Berikut tayangannya. Diana Tatamiharja, guru matematika di Seci School. Pencinta kucing ini setiap hari mencari kucing liar di sekitaran rumahnya untuk diberi makan. Kegiatan ini dimulai ketika pandemi COVID-19. Saat melakukan olahraga di luar rumah, Diana kerap kali bertemu dengan kucing liar yang membutuhkan makanan. Kepedulian terhadap nasib kucing liar ini muncul karena Diana merasa iba terhadap kucing yang tak bertuan. Kerap kali menghadapi kemarahan orang lain. Tak sedikit pula kucing yang hidup di jalanan dan mencari makan dengan mengebis iba. Saat bertemu dengan kucing yang sakit, Diana membawanya ke rumah untuk dirawat. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk mengadopsi beberapa kucing. Populasi kucing liar yang berlebihan dapat berdampak pada kesejahteraan hewan dan kehidupan masyarakat. Untuk membantu mengendalikan hal ini, Diana berinisiatif untuk menyisihkan sebagian penghasilannya guna mendukung program steril kucing liar di sekitar rumahnya. Kepedulian Diana terhadap kucing tak hanya terbatas di lingkungan rumah saja. Ia juga membawa semangat ini ke sekolah tempatnya mengajar bersama guru-guru Seci School dan staf badan misi Seci lainnya yang tergabung dalam grup Seci Cat Lovers. Kelompok ini memperhatikan kesejahteraan kucing liar di sekitar lingkungan sekolah melalui program street feeding dan sterilisasi kucing. Dan kita akan membahasnya bersama Diana Tatamiharja selaku guru Seci School yang juga merupakan pecinta kucing.
Selamat siang, Miss Diana, apa kabar? Selamat siang, kabar baik di sini. Baik. Miss Diana, Anda memulai memberikan makanan kepada kucing liar pada saat pandemi ketika melihat mereka semua mungkin juga ikut kelaparan dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan karena pasti kucing-kucing liar itu meminta makan. Apa yang mendorong Iya, Anda betul. untuk melakukan hal itu di lingkungan rumah? Karena kan waktu pandemi itu banyak warung-warung yang tutup. Ya, kucing-kucing liar ini biasanya sebetulnya mengandalkan warung-warung ini untuk eh, mendapatkan makan siang atau makan pagi atau makan malamnya ini. Dan karena ditutup waktu pandemi, mereka akhirnya lebih banyak yang kurus-kurus, sakit-sakit. Akhirnya mulai lebih banyak yang pencinta kucing itu berkeliling untuk memberi Hmm. makan mereka supaya lebih menjangkau mereka. Berarti waktu masa pandemi tidak hanya manusia saja yang prihatin terkait pangan, tapi kucingnya juga ya. Melihat dari kondisi yang tadi Ikut Anda terdampak. sampaikan sangat memprihatinkan. Lalu Anda berupaya untuk mengadopsi, Miss Diana? Iya, waktu itu lagi olahraga pagi, lihat kucing Feby Mhm. yang dikasih makan kok tidak merespon dianya Ya. itu. Um, iya, lalu teman saya bilang, coba dilihat, lalu pas diangkat sedikit mukanya ternyata berdarah-darah. Ya, jadinya rupanya dia ditabrak dan ditinggal saja di pinggir jalan. Akhirnya dibawa ke klinik, waktu itu ke klinik Amor, dioperasi rahangnya, dia udah selamat. Setelah pulang nggak bisa dikembalikan lagi karena matanya rusak di situ. Akhirnya saya adopsi. Oke, bukan hanya memberikan makan, Anda juga peduli terhadap kondisi kucing. Apalagi tadi kucing yang Anda sampaikan begitu kondisinya cukup memprihatinkan, lalu Anda sampai membawanya untuk melakukan penanganan di klinik kucing mungkin begitu ya Miss Diana. Ini Iya, kalau boleh betul. tahu Miss Diana, ini kan pasti Anda merogoh kocek sendiri. Kalau dari makanan sendiri pada saat itu selama 1 bulan Anda menghabiskan banyak makanan. Berapa banyak Iya, makanan Miss Diana yang Anda habiskan untuk kucing? rata-rata satu hari kalau sekarang sih satu kaleng wet food. Kalau bungkus yang dry food itu setengah sampai satu, karena mereka kalau udah dapat wet food, mereka nggak mau lagi dry food. Dan ini juga menggerakkan Anda juga untuk berkomunitas begitu ya, di Seci School juga katanya ada komunitas pecinta kucing. Itu bagaimana Iya. Miss Diana, bisa diceritakan? Karena dari pengalaman sendiri, kalau kita sendiri sih sebetulnya berat ya untuk makan, dan yang pelajari itu kalau hanya memberi makan seperti buang waktu. Populasinya akan meledak karena mereka tambah sejahtera itunya, tapi tidak populasinya itu tidak terkontrol. Nah, karena itu akhirnya saya belajar dari sosial media. Ternyata memberi makan itu saja harus dibarengi dengan program yang namanya sterilisasi atau TNR, Trap, Neuter, Return. Nah, setelah ditangkap, steril, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya itu. Kecuali kalau yang tadi sakit atau yang memang tidak bisa, yang kondisinya sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke ininya. Anda juga memikirkan bagaimana ekosistem kucing mungkin ya, ini bagaimana akan dampaknya terkait kesejahteraan mereka, luar biasa sekali. Terakhir, Miss Diana, seorang Miss Diana mengapa sih, apa yang Miss Diana rasakan ketika Miss Diana peduli dengan hewan, memberikan perhatian kepada hewan, apa yang Miss Diana rasakan? Yang jelas ada rasa senang, bahagia, damai, tapi kadang sedih juga karena tidak bisa menolong semuanya. Tapi setelah saya juga belajar dari sosial media, memang kita harus kayak menyadari kemampuan sendiri bahwa kita memang tidak bisa menolong semua makhluk, dan sterilisasi itu memang jalan yang terbaik untuk mereka. Paling tidak mereka ini hanya memikirkan hidup mereka sendiri, tidak lagi dibebani dengan anak-anak. Walaupun kucing jantan tidak lagi dibebani dengan harus memikirkan jaga areanya atau bahkan kemana-mana kalau birahi. Jadi ya yang terbaik untuk menolong mereka
kalau kita tidak sanggup mengadopsi. Luar biasa Miss Diana. Hari ini kita belajar bagaimana berbagi kasih, mengulurkan tangan tidak hanya kepada manusia dan tidak terbatas. Bahkan kepada hewan juga dapat memberikan hal-hal positif juga kepada kita. Terima kasih Miss Diana telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Kan En juga atas kesempatannya. Kan Terima En, kasih untuk TV. selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kita akan menyaksikan serunya audisi DAI TV Presenter Competition 2024 di Universitas Gunadarma. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.